Oke, teman-teman, demikianlah perbincangan singkat saya dengan Mas Hilal dari Balikpapan. Kita membahas tentang pentingnya pendidikan melanjut ke S3 dan beliau tadi juga sudah mengatakan sendiri betapa pentingnya olah sikap sebagai fondasi untuk menjadi seorang yang bergelar S3 karena beliau punya contoh yang tidak bagus di lingkungan kehidupannya dan ya ada seperti yang beliau sampaikan tadi, orang S3 malah terkesan sombong begitu. Nah, mudah-mudahan dengan mengadopsi teknik-teknik konsep-konsep olah sikap ini menjadikan para intelektual yang sudah mencapai pendidikan S3 tersebut bisa lebih diterima oleh masyarakat dan berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara tercinta. Demikian, semoga bermanfaat adanya. Terima kasih. Oke, kita bersama Mas Hilal di Balikpapan ya. Di Balikpapan ya. Mas Hilal, setelah sekian lama terus mentoring dan sudah mendapatkan sebuah titik totalitas yang LTU, ya. Kita paham ya, titik totalitas yang LTU adalah cikal bakal Mahakarya Gemilang. Nah, jadi cikal bakal Mahakarya Gemilang ini kan masih memerlukan proses yang panjang ini, ya. Untuk menjadi sebuah Mahakarya Gemilang. Oke. Nah, tentunya nanti dalam perjalanannya kita akan banyak menimba ilmu. Ya kan? Kita akan banyak mencari pengetahuan-pengetahuan yang relevan untuk membangun Mahakarya Gemilang kita itu kan? Oke. Nah, pertanyaan saya, di mana pentingnya kita melanjutkan pendidikan, ya? Di mana pentingnya kita melanjutkan pendidikan sehubungan dengan Mahakarya Gemilang yang kita bangun. Iya, betul. Di mana, Mas Ilham? Artinya dengan kita mengambil tadi sekolah itu, artinya misalnya saya S1-nya teknik sipil, berarti kalau S2-nya kan harus di teknik sipil. Nah, misalnya kita mahakarya kita di bidang itu, jadi di S2-nya itu untuk menajamkan mahakarya kita, penelitian di bidang yang kita kerjakan gitu, Mentor. Seperti itu, artinya ini untuk menajamkan lagi, baik secara yang kita kerjakan di lapangan juga secara akademisi. Jadi gini Mas Hilal, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin berembus. Nah, kalau kita bicara Mahakarya Gemilang sampai ke puncak, bayangkan begitu banyaknya masalah-masalah yang harus kita selesaikan dengan baik. Betul. Nah, di sini untuk menyelesaikan masalah itu nanti memerlukan pola-pola pikir, ya, yang terstruktur, ya, yang logis, ya, yang berlandaskan pengetahuan yang ilmiah begitu. Ya. Nah, untuk itu kalau kita belum melanjutkan pendidikan S1 harus masuk ke jenjang S1 dulu. Supaya apa? Supaya terbangun pola-pola pikirnya. Ya kan? Betul. Nah, coba bayangkan kita berkomunikasi, berdialog dengan teman-teman yang sekelas S1. Ya kan? Nah, itu kan kelihatan itu ada kesamaan, kemirip-miripan pola-polanya. Betul. Nah, begitu juga kalau kita melanjutkan pendidikan ke S2. Ya. Nah,
kalau kita sudah menempuh pendidikan S2, manakala ada nanti persoalan-persoalan yang lebih rumit, tentunya pendekatan-pendekatan kita juga akan lebih baik. Yeah. Nah, artinya masalah tadi bisa terselesaikan gitu loh. Ya. Nah, kalau kita tidak siap dengan pendidikan, bisa-bisa nanti karena kita salah menangani masalah, kan begitu ya. Nah, bukan solusi yang didapat. Bukan solusi yang didapat, tapi masalah baru muncul. Iya, betul. Nah, jadi secara kalau pendidikan, kalau kita lihat, pendidikan itu ada pendidikan rendah, ya, pendidikan menengah, ya, dan pendidikan tinggi. Ya. Nah, jadi Kreatif Imajiner ini sudah mewakili itu, Mas. Ya, artinya nanti kita akan terus belajar dari nol tentang sesuatu mahakarya, ya kan? Yeah. Kemudian katakanlah selesai pendidikan dasar, ya. Yeah. Habis itu kita terus pendidikan menengah, ya, SMP, SMA, kan begitu. Nah, habis itu kan S1, S2, S3, kan begitu ya. Nah, andaikan kita terus melaju ke puncak prestasi, ya. Pertanyaannya, mampu nggak kita berurusan dengan bermacam-macam orang yang bermacam-macam juga latar belakang pendidikan dan pemikirannya, gitu kan? Nah, di situ pengalaman saya sebagai konsultan mengatakan penting kita melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya sampai ke puncak atau kita sebut dengan S3. Karena pola pikir orang kalau sudah S3 tadi itu jauh lebih kritis, jauh lebih tajam, jauh lebih tertata. Memang dalam pengambilan keputusan banyak pertimbangannya, banyak sekali pertimbangannya sehingga terkesan lamban, ya. Tapi biasanya itu akurat. Biasanya itu akurat. Nah, makanya kalau kita sayang kepada mahakarya gemilang kita, Mas, ya kan? Mencari ilmu, carilah setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, ya kan? Sehubungan dengan mahakarya gemilang kita. Ya. Apakah pendidikannya harus formal atau informal? Ini pertanyaan juga, Mas. Iya. Pendidikannya informal atau cukup formal saja begitu. Nah, kan? Jangan salah, Mas Hilal, kalau kita juara dunia dalam bidang kita, Mas Hilal, juara dunia dalam bidang kita, artinya kita bisa membangun mahakarya gemilang sampai ke puncak tertinggi, itu disebut dengan juara dunia. Orang melihat kita itu dari mahakaryanya tadi, Mas. Ya, kepercayaan kita dalam berpikir tuntas terhadap satu bidang tertentu, ya kan? Sama halnya seperti seorang dokter yang mendalami satu bidang tertentu. Ya, cukup jelas ya. Nah, gitu. Jadi kan setinggi-tingginya orang sekolah, katakanlah sampai S3, kan dia hanya mahir menguasai satu bidang tertentu saja. Iya, betul. Nah, sekarang kita dengan pendidikan informal itu kita terus menapak pendidikan kita sampai ke jenjang tertinggi dan terbangun mahakarya gemilang itu sudah setara. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah perlu kita menempuh pendidikan sampai jenjang tertinggi, sampai S2, S3? Jawabannya adalah perlu banget. Karena begitu besarnya rasa sayang kita kepada mahakarya yang menjadi lambang superioritas
lambang kebanggaan, lambang kepuasan batin, begitu kan, lambang prestasi, gitu kan. Nah, gitu. Ya, oke. Kira-kira apa lagi nih? Ada pertanyaan, ada keraguan nggak? Jadi kan kayak misalnya saya kan S1-nya kan di teknik sipil. Yap. Berarti kan kalau di S2-nya kan harus teknik sipil juga, mentor. Ya. Kan di luar sana ada juga orang S1 teknik sipil, S2-nya ilmu politik. Itu kan nggak nyambung kan. Banyak juga mentor gitu, mentor. Iya, iya. Jadi dia ST atau MM gitu ya. Iya. Atau titelnya atau mungkin ST magister tapi di luar yang dia keahlian itu karena dia memang tidak niatnya bukan untuk ya. Membangun makarya itu ya berarti. Iya. Berarti sekolahnya kan ikut-ikutan orang atau apa gitu. Iya, tentunya kalau kita bersekolah dengan benar, tujuan kita adalah menjawab kebutuhan. Sekarang sekarang kita butuh untuk membangun mahakarya gemilang kita. Ya untuk itulah kita sekolah. Iya. Nah, gitu kan. Jadi bukan berarti sekolah itu hanya formalitas untuk mengejar gelar, itu niatnya salah. Ya, itu yang dilakukan banyak gitu. Ya, untuk memenuhi strata naik pangkat, gitu kan. Secara administratif, makanya orang harus bersekolah, berkuliah, gitu kan. Nah, itu niatnya salah. Bukan menuntut ilmu, bukan memperbaiki pola pikir, meningkatkan daya kritis terhadap satu bidang tertentu. Itu keliru. Oke, berarti siap pelan-pelan saja. Karena begini Mas Hilal, ya. Pendidikan di zaman sekarang itu sudah sangat mudah dibandingkan masa-masa dulu waktu saya masih kuliah dulu ya. Kita dulu membayangkan UT itu, Universitas Terbuka, itu suatu universitas yang tidak bergengsi. Ya. Dulunya. Di zaman pandemi ini, di saat-saat pandemi ini justru malah itu yang paling dicari orang, dibutuhkan orang. Gitu kan? Betul. Nah, sekolah-sekolah online yang sejenis itu banyak, dalam dan luar negeri itu banyak sekarang. Betul. Nah, makanya fokusnya adalah mencari dan menampung ilmu pengetahuan untuk mengisi kursus imajiner, ya kan? Supaya daya kritis kita, pola pikir kita terus makin baik untuk dapat menyelesaikan masalah dengan tuntas, ya kan? Ya. Nah, bahwa kita punya gelar itu hanya bonus, Mas. Ya. Makanya saya lebih senang memakai Hendri Gemilang dengan mahakarya, ya, dengan mahakaryanya yang disebut dengan olah sikap ibu segala pelatihan ketimbang gelar S1, S2, S3 yang sudah dimiliki. Ya karena bonusnya itu mentor ya. Bonusnya tadi. Jadi kita bukan niatnya itu bukan mengejar gelar, tapi betul-betul membangun mahakarya gemilang yang kita sangat butuhkan dalam perjalanannya kan banyak masalah tuh. Nah, itu harus kita lakukan dengan bekal pendidikan yang baik. Saya pikir itu aja sebetulnya, Mas. Makanya dari sekarang siap-siap untuk mengatur waktu, merencanakan segala sesuatunya. Target katakanlah usia sekarang 33. 35 ya, 35. Katakanlah. Iya. Katakanlah umur sekitar 40-an. Nah, itu sudah selesai. Ya, enggak usah terlalu buru-buru juga. Selesai S2, kemudian 45 selesai S3-nya, ya kan? Nah, kemudian di situ kita nanti akan lebih lempeng jalan untuk membangun mahakarya gemilang sebagai konsultan properti, Mas. Sesuai dengan bidangnya Mas Hilal. Nah, gitu. Makanya berpikirlah dalam membangun mahakarya gemilang itu 20-30 tahun ke depan dari sekarang. Iya, betul. Oke, cukup jelas? Mudeng malam ini. Baru paham malam ini mentor. Bilarang Jawa baru mudeng malam ini. Ya, makanya terima kasih karena masih terus mentoring, tidak putus-putus, tidak bosan-bosannya. Ya, mudah-mudahan satu
satu bisa saya hantarkan ke puncak prestasi. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, kami di Balikpapan kan ada juga sih temannya papa saya. Ya. Dia lulusan S2 juga, mentor. Ya. Cuma karena dia tidak ada mahakarya, ya akhirnya juga goyang juga gitu. Artinya setelah dia pensiun pun bingung mau ngapain juga gitu. Itu dia. Ya karena dia fondasi awalnya tidak ada di olah sikap itu. Ya. Saya jadi ingat rencana saya untuk saya sayangkan sekali. Sangat banyak yang seperti itu, Mas. Sangat banyak. Makanya banyak orang yang jadi apatis untuk melanjutkan S2 dan S3 karena melihat contoh-contoh produk gagal seperti itu. Ya kan? Itu kan termasuk produk gagal itu kan. Nah, makanya saya jadi ingat sebuah rencana yang saya sudah susun sejak lama, sebuah online mentoring yang kita sebut dengan summa cum laude plus karir cemerlang. Ya, saya ulang lagi, summa cum laude plus karir cemerlang. Itu sebetulnya saya harapkan supaya direspon oleh sebanyak mungkin adik-adik mahasiswa S1, S2, dan S3, supaya nanti dasar olah sikapnya dapat, ilmunya terkerangka, suksesnya sejati. Jangan sampai pendidikannya tinggi tapi karirnya nggak jelas, ya kan? Ya itu. Iya, kedudukannya tinggi, keluarganya berantakan. Ya, makin sibuk mengejar karir, kemudian ibadahnya malah semakin hilang. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Makanya kerangka olah sikap sudah memastikan ini semua sangat dibutuhkan oleh mereka-mereka yang ingin terus membangun mahakaryanya. Oke, bagus contohnya. Kenal olah sikap, kalau dia kenal olah sikap, tambah di S3, tambah rendah hati. Tambah rendah hati, iya itu tadi. Iya kan? Betul. Semakin rendah hati, banyak mendengar, banyak meneliti, supaya itu nanti disumbangkan kepada masyarakat, banyak hasil penelitian-penelitian yang cemerlang tadi. Ya, nah. Karena gini, saya kan kemarin kan gini mentor, saya kan kemarin kan ketemu ya sekitar 3 tahun lalu kan grup alumni saya di kuliah itu di Brawijaya Malang. Teman saya itu umur 35 sudah S3. Ya, saya lihat dia sudah S3, ya satunya di Malang, S2-nya dia di ITB, S3-nya dia di Jepang. Saya lihat luar biasa, dia sudah S3 dan semua dia relevan semua di teknik sipil semua gitu loh. Iya. Ya kan, sedangkan saya baru lulus S1 itu sudah merasa hebat betul dulu itu sih. Ya kan, jadi karena kita nggak ngerti gitu mentor. Tapi ada penyesalan yang luar biasa kan, kenapa dari dulu kan gitu. Yang dari berapa hari kemarin mentor bahas lagi masalah kuliah. Ya kan, ternyata ini berhubungan sekali dengan mahakarya kita. Iya. Secara formal dan informal gitu loh. Iya. Jadi, betul. Jadi memang tujuan kita untuk melanjutkan pendidikan itu memang sebetulnya murni untuk menjadikan kita seorang intelektual. Ya. Nah, seorang intelektual ini nanti memang dibuktikan bukan cuma dengan ijazah yang mereka sandang, tapi dengan mahakarya yang berkarakter melekat kepada dirinya gitu loh. Oke. Iya. Tapi teman saya yang S3 itu sombongnya luar biasa. Nah, itu ya. Itu saya banyak menemukan mereka-mereka yang sudah bergelar ya sampai S3 itu banyak sekali saya menemukan anggap remeh, suka anggap enteng. Seolah-olah jalan dan nainjak bumi sudah ke jalan. Nah, ya betul. Jadi itu mentor ya. Penyakitnya seperti itu mentor ya. Oke, teman-teman. Apa kabar semua? Sore hari ini seperti biasa saya ingin mengajak teman-teman mengikuti dialog saya dengan menti-menti saya
tentu saja semuanya terkait dengan konsep olah sikap. Ya, saya tidak melihat ada konsep lain yang pantas untuk kita diskusikan terus-menerus, karena saya sudah menggarap dan menemukannya sejak 13 tahun yang lalu, sehingga sangat ingin saya konsep ini betul-betul dipahami dan diterima oleh teman-teman semua. Ya, selamat mendengarkan.